Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi, akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu terkait materi keputusan etis dan determinan keputusan etis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya Mutia Gita Fajar sebagai moderator, dan kedua rekan saya yaitu Kuntum Ayu Fadilah dan Marwa Mutiara Sakti. Untuk materi yang pertama akan saya bahas yaitu tentang keputusan etis. Pengertian keputusan etis menurut Jones pada tahun 1991 mendefinisikan pengambilan keputusan etis sebagai pengambilan keputusan yang konsisten dengan hukum dan norma moral dari masyarakat. Nah, jadi kata kunci dari pengertian keputusan etis ini adalah keputusan yang tidak melanggar hukum dan norma moral. Nah, dalam keputusan etis ini terdapat 3 unsur utama, yaitu yang pertama adalah moral issue. Moral issue ini menyatakan seberapa jauh ketika seseorang melakukan tindakan, jika dia secara bebas melakukan itu, maka akan mengakibatkan kerugian harm atau keuntungan benefit bagi orang lain. Jadi ketika membuat suatu keputusan, maka pasti ada isu-isu moral di dalamnya. Misalnya seseorang itu ingin memilih untuk membantu orang lain dari kecelakaan atau memilih untuk acuh dan tidak membantunya. Nah, di sini terdapat isu moral yang akan mengakibatkan keuntungan atau kerugian bagi orang lain. Yang kedua adalah moral agent, yaitu seseorang yang membuat keputusan moral atau moral decision. Orang yang berada dalam isu moral tersebut atau orang yang membuat keputusan disebut moral agent. Dan unsur yang ketiga yaitu keputusan etis atau ethical decision, yaitu sebuah keputusan yang secara legal dan moral dapat diterima oleh masyarakat luas. Seperti yang sudah dibahas tadi, keputusan etis atau ethical decision adalah keputusan yang secara legal dan moral diterima oleh masyarakat. Materi selanjutnya yaitu determinan keputusan etis. Secara bahasa, determinan itu adalah faktor yang menentukan atau faktor-faktor penentu. Nah, jadi determinan keputusan etis itu adalah faktor yang menentukan seseorang untuk mengambil keputusan etis atau keputusan yang baik yang sesuai dengan norma di masyarakat. Di sini Farrell dan Gresham pada tahun 1985 menyusun sebuah kerangka untuk memahami proses pengambilan keputusan etis. Kerangka tersebut memberikan kesimpulan bahwa apabila seseorang menghadapi sebuah dilema etis, maka perilaku yang muncul dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan individu dan faktor di luar individu atau faktor kontekstual. Jadi, di dalam determinan keputusan etis ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor individual atau faktor yang dipengaruhi oleh karakter moral individu, dan yang kedua itu adalah faktor kontekstual, yaitu berupa faktor organisasional, kultural, dan situasional. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas dan disampaikan oleh teman saya, yaitu Marwa Mutiara Sakti. Kepada Marwa, dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Yang saya bahas yaitu faktor individual. Dalam menciptakan suatu perilaku yang diinginkan, yaitu perilaku etis, maka penting untuk diketahui faktor-faktor individual apa saja yang mempengaruhi perilaku dan seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor tersebut. Nah, setelah diketahui faktor-faktor tersebut, maka akan dapat ditentukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Faktor individu yang digambarkan pada model Farrell dan Gresham itu terdiri dari 2. Yang pertama yaitu latar belakang personal dan karakteristik sosial. Latar belakang personal itu merupakan seluruh aspek yang secara unik terkait dengan individu membuat keputusan. Aspek tersebut antara lain yaitu pengetahuan nilai individu, sikap, dan niat. Yang kedua yaitu karakteristik sosial yang meliputi seperti hasil dari perkembangan manusia dan proses sosialisasi seperti kepribadian, sikap, nilai, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.
Safer dan Simons yang memberikan hasil bahwa faktor-faktor individual terbukti merupakan faktor yang signifikan untuk memprediksi perilaku etis seseorang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor karakteristik individu yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Yang pertama yaitu tahapan perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar atau salah. Perkembangan moral ini memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia terlibat dalam interaksi sosial, dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Tahapan perkembangan moral yaitu ukuran tentang tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan oleh Colbert. Menurut perspektif pengembangan moral kognitif, kapasitas moral individu itu menjadi lebih kompleks jika individu tersebut mendapatkan tambahan struktur moral kognitif pada setiap level pertumbuhan perkembangan moralnya. Yang kedua yaitu locus of control. Locus of control yaitu tingkat sejauh mana seseorang mengharapkan bahwa penguatan atau hasil dari perilaku mereka tergantung pada penilaian mereka sendiri atau karakteristik pribadi. Yang ketiga yaitu gender. Gender merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Gender yang diartikan di sini bukanlah jenis kelamin, melainkan sikap atau sifat yang dimiliki seorang pria atau wanita yang dapat berubah seiring berjalannya waktu dan kondisi lingkungan kerjanya. Yang keempat yaitu sifat Machiavellian. Sifat Machiavellian itu adalah sebuah sifat agresif dan kecenderungan untuk mempengaruhi serta mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan pribadinya. Semakin tinggi kecenderungan sifat Machiavellian seseorang individu, maka semakin mungkin untuk berperilaku tidak etis, dan semakin tinggi tingkat pertimbangan etis seseorang, maka individu tersebut akan semakin berperilaku etis. Safer dan Simons itu mengidentifikasi 3 hal yang mendasari Machiavellianisme. Yang pertama adalah advokasi pada taktik manipulatif seperti tipu daya atau kebohongan. Yang kedua yaitu pandangan atas manusia yang tak menyenangkan, yaitu lemah, pengecut, dan mudah dimanipulasi. Yang ketiga yaitu kurangnya perhatian dengan moralitas konvensional. Kepribadian Machiavellian ini dideskripsikan sebagai kepribadian yang kurang mempunyai afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Marwa. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Kuntum Ayu Fadilah. Kepada Kuntum dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang faktor kontekstual. Faktor kontekstual itu sendiri meliputi organisasional atau situasional. Faktor situasional ini adalah variabel-variabel yang membentuk dan menggambarkan situasi saat pribadi itu membuat keputusan, yang meliputi berbagai kekuatan situasi yang secara konseptual berbeda dengan faktor individual. Faktor-faktor situasional ini sendiri dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu grup referensi, yang kedua yaitu kode of conduct, yang ketiga yaitu tipe keputusan etis, yang keempat faktor organisasi, dan yang kelima yaitu faktor industri. Kemudian preferensi resiko dan pengambilan keputusan etis. Preferensi resiko yaitu seseorang pengambil keputusan yang cenderung enggan mengambil resiko akan menentukan sasaran yang berbeda, mengevaluasikan alternatif secara berbeda, dan menyeleksi alternatif yang berbeda dari apa yang dilakukan pengambil keputusan lain dalam situasi yang serupa.
dan pengambilan keputusan etis, yaitu individu yang enggan mengambil resiko akan berusaha melakukan pilihan yang kadar resiko atau ketidakpastiannya rendah, yang kadar kepastiannya akan hasilnya tinggi. Kemudian yaitu adalah pertimbangan etis. Pertimbangan etis itu sendiri adalah pembuatan sebuah pemikiran, pertimbangan mengenai kebenaran yang pasti dan tindakan secara etis seperti apa yang seharusnya dilakukan. Proses dari tahapan-tahapan pertimbangan etis ini sendiri yaitu pemikiran etis dari pertimbangan profesionalnya dalam sebuah pemecahan yang ideal untuk dilema etis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya pembahasan dari Kuntum tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.